Effendi Usman. Nama baptis saya Afraham. Saya sering dipanggil Umpen. Saya orang Aceh asli, Nanggro Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia, daerah Bire. Saya pernah berpendidikan SD di desa saya. Tamat saya SD, mama saya yang sangat saya cintai mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren di daerah kawasan Luxmawi, Aceh Utara. Kita pernah belajar pesantren selama dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Itu kita mondok di situ, tidak boleh pulang. Pulang libur, pulang boleh apabila sakit berat. Tapi sekarang saya senang dipanggil kafir juga senang, dipanggil murtadin juga senang. Kenapa senang? Kalau dipanggil kafir, saya punya arti dan makna tersendiri. Kaya akan firman. Nah, tapi bila dipanggil murtadin, saya juga tidak malu ya, tidak merasa khawatir dan takut. Karena murtadin itu kan pindah agama sebenarnya. Nah, yang paling saya takutkan itu ketika saya murtad sama Tuhan ya. Ketika murtad sama Tuhan, saya meninggalkan keselamatan, itu paling takut. Apalagi kalau saya sempat menyangkal iman saya yang sekarang. Saya orang Islam, bukan Muslim, tapi Islam. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya. Karena orang berpikir selama ini Muslim itu adalah agama Islam. Padahal bukan. Muslim itu adalah orang yang taat. Muslim itu orang yang tunduk. Muslim itu orang yang patuh. Dan lebih daripada itu adalah Muslim itu adalah orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu Muslim. Nah, sedangkan Islam apa? Islam itu adalah agama. Kalau Muslim bukan. Beda Muslim dengan Islam. Islam itu agama. Muslim itulah orang yang taat. Taat kepada agama dan taat kepada Tuhan. Nah, itulah yang dinamakan dengan Muslim. Lalu oleh orang-orang karena sering dipakai untuk orang Islam, dikatakanlah Muslim identik dengan agama Islam. Nah, saya juga baru menemukan ketika saya belajar dan merenungkan, ketika saya search di Google makna daripada Muslim, itu keluar tunduk, patuh, taat, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Awal mulainya pengenalan saya kepada agama Kristen itu tahun 2014. Tahun 2014, tapi saya belum masuk agama Kristen, masih pengenalan, ngintip-ngintip istilahnya. Nah, awal mulanya itu lewat perdebatan di Facebook bisa dibilang. Nah, kebetulan saya punya usaha sapu lidi di Aceh dulu. Walaupun usaha itu jatuh bangun, yang penting saya punya usaha sapu lidi. Nah, waktu itu lagi marak-maraknya film sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Saya senang dengan film itu, senang sekali. Jadi iseng-iseng ya, iseng-iseng selesai saya sholat asar, ba'da sholat asri, saya buatlah status di Facebook, di akun saya. Insya Allah tahun 2017 tukang sapu naik haji. Kalau di RCTI sinetron Tukang Bubur Naik Haji, saya pun bisa tukang sapu pun bisa naik haji. Nah, itu banyak sekali orang yang komentar positif yang bisa membuat gairah saya di dalam bekerja itu muncul, gairah saya dalam bekerja, muncul semangat saya sehingga saya tambah giat lagi dalam bekerja. Nah, sehingga komentar-komentar seperti itu membuat saya benar-benar yakin saya bisa naik haji. Akan saya kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Nah, lalu tiba-tiba ada orang Batak yang komentar, Boru Silalahi. Padahal saya tidak tahu ya kok bisa muncul beliau di wall saya, di kolom komentar saya. Beliau bilang begini, apa kamu bilang naik haji? Jangan-jangan tahun 2017 kamu ke Israel. Itu bagi kami umat Islam ya. Bagi umat Islam dan juga bagi saya dulu khususnya, mendengar nama Israel itu sangat tidak enak di telinga itu. Benci sekali kami dengan umat Israel, dengan bangsa Yahudi. Lalu saya caci maki Sofi Silalahi ini. Saya hina dia segala macam, segala nama binatang itu sudah saya bilang, sudah saya ucapkan. Tapi yang lucunya, yang sangat membuat saya terkagum-kagum adalah Ibu Sofi ini tidak membalas. Beliau ambil akun saya tanpa komentar satu kata pun. Beliau ambil akun saya, dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Sampai detik ini grup itu masih ada di media sosial, di Facebook. Nah, awal mula pengenalan disitulah. Nah, akhirnya singkat cerita, ada seorang bapak yang bernama Pak Kurnia Budi. Saya panggil Abah sekarang beliau. Bapak ini selalu mengikuti tulisan saya di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Beliau ikuti terus. Sekali waktu beliau komentar begini, Mas Pendi, saya tidak melihat ciri-ciri daripada tulisan Anda bahwa Anda ini seorang mantan santri.
Sementara dari kemarin-kemarin Anda mengatakan saya ini mantan santri, saya ini mantan santri. Tapi kok kata-kata Anda itu sangat kasar. Nah, itu menjadi pukulan bagi saya, Bang. Menjadi pukulan, sehingga ketika saya begitu sudah saya mencaci maki beliau, saya menghina beliau tidak pernah balas juga. Sepatah kata pun beliau tidak balas. Cuma beliau bilang, kamu ini aneh ya, kamu bilang mantan santri lah, orang Aceh segala macam, tapi tutur kata kamu, tulisan kamu di grup ini tidak menunjukkan kalau kamu ini mantan santri. Itu menjadi pukulan bagi saya. Sehingga dengan kelemah lembutan Bapak Kurnia Budi ini, hati saya ngomong sama diri saya sendiri, apa sih yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kok lain daripada umat Kristen yang lain? Nah, saya tidak mengatakan apa yang dipelajari oleh orang Kristen, karena saya tidak melihat kelemah lembutan daripada orang Kristen. Yang saya lihat sama Pak Kurnia Budi ini, maka hati saya ngomong, apa sih yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kok begitu lembut tutur katanya, enak dibaca tulisannya, komentarnya segala macam. Sehingga ini masih bergejolak dalam hati saya. Sehingga iseng-iseng saya ketiklah di Google, saya cari di Google, saya ketik a Bible. Nah, ketika saya ketik a Bible, itu muncul satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya, tidak ada ayat sebelumnya. Satu ayat muncul, itu aneh sekali. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya menemukan Injil Yohanes 14 ayat 6, saya teringat ketika saya masih di pesantren ya. Di pesantren tidak pernah saya temukan nabi dan rasul, seorang nabi dan rasul yang mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani mengatakan seperti itu, Yeshua HaMashiach. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak pernah ada satu kata pun, satu ayat pun yang mengatakan hal itu. Nah, pada waktu itu saya berpikir begini, memang benar semua nabi dan rasul itu adalah membawa orang menuju kepada Tuhan, membawa orang menuju kepada surga. Tapi tidak pernah ada satu nabi dan rasul pun yang berani mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Nah, ini patut dipertanyakan, ini kenapa? Kenapa hanya Yesus yang berani mengatakan itu? Kalau dia bukan berasal dari surga, kalau dia bukan berasal dari atas. Orang yang berasal dari surga yang tahu jalan ke surga. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu berasal dari dunia. Yesus HaMashiach tidak ada benih dosa, sedangkan nabi-nabi yang lain itulah ada benih dosa. Itu Isa Al-Masih lahir daripada Roh Tuhan sendiri. Ini satu hal yang sangat menarik bagi saya. Yang pertama sekali saya sudah jawab, saya menjadi orang Kristen itu karena Yohanes 14 ayat 6. Ketika saya membaca itu, Tuhan berbicara kepada saya. Saya tidak tahu waktu itu Tuhan berbicara ya. Yang jelas ada suara yang saya dengar dengan sangat jernih, dengan sangat lemah lembut, dengan sangat halus, enak didengar, membuat saya merinding, yaitu suaranya begini. Akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya melakukan aktivitas, saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya sholat juga saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Ini yang membuat saya percaya kepada Tuhan yang telah diimani oleh umat Kristen, yaitu Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Tadi mengenai masalah iming-iming. Ini menarik sekali karena banyak teman-teman saya mengatakan di Facebook ya, waktu saya masih punya akun Avraham Oke, itu banyak sekali komentar teman-teman dari Aceh khususnya, mereka bilang si Pendi ini sudah 4 tahun. Waktu itu 4 tahun saya, 4 tahun sudah masuk Kristen. Dia sudah dikasih mobil pastinya, sudah dikasih rumah, kendaraan segala macam, perempuan segala macam. Masuk Kristen butuh proses. Bahkan kita masuk percaya kepada Yesus, Yeshua HaMashiach, itu harus siap dicemooh, harus siap dikucilkan, harus siap ditolak oleh masyarakat, oleh teman, bahkan keluarga. Nah, saya tidak mengalami apapun, iming-iming tidak ada. Cuma satu janji Tuhan. Engkau percaya sama aku, percaya kepada Yesus, maka hidupmu, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Surga menantimu. Bahkan Yesus berkata, aku datang kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapa aku banyak tempat. Haleluya. Hanya itu janji Tuhan, janji Tuhan. Tapi kalau janji manusia tidak ada. Bahkan saya ketika masuk Kristen, percaya kepada Yesus, itu saya ditolak oleh orang Kristen. Orang Kristen tidak menerima saya. Mungkin mereka masih takut atau bagaimana? Yang pertama sekali mereka takut. Yang kedua, ini orang Aceh tidak semudah itu orang Aceh masuk Kristen. Karena dari segi akidah, itu Aceh benar-benar berpegang teguh pada firman Tuhan, pada firman Allah, pada Al-Quran, di mana dikatakan inna dina indallahi Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ketika berbicara agama Islam, kami berpegang teguh pada dua hal. Yang pertama pada Al-Quranul Karim, yang kedua pada hadis.
Tapi setelah saya masuk Kristen, nah, ini hebatnya kekristenannya. Kekristenan bukan berbicara masalah agama, tapi kekristenan berbicara masalah kehidupan yang kekal, masalah kerajaan surga. Hebatnya kekristenan apa? Kekristenan hebatnya Alkitab bisa berdiri sendiri tanpa ada berpegang pada kata hamba Tuhan, kata pendeta, kata penginjil, cukup kata Tuhan. Saya percaya kepada masuk Kristen ya. Itu masuk Kristen murni karena keselamatan. Oke. Nah, itu jawaban pertama. Keselamatan. Itu karena keselamatan, bukan karena iming-iming, bukan karena hal-hal yang lain, bukan. Hanya karena keselamatan. Kalau untuk terkenal, apanya yang terkenal? Malah saya seperti saya katakan tadi, masuk Kristen ditolak. Orang Kristen saja menolak. Mereka tidak percaya kalau saya ingin masuk Kristen. Ditolak. Saya butuh perjuangan luar biasa. Saya sering menangis itu. Saya berdoa, Tuhan, waktu itu saya berdoa begini, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, perkenalkan saya, perkenalkan dirimu kepada saya, dan tolong supaya ada orang yang membimbing saya. Tolong Tuhan, ada orang yang membina saya, yang memperkenalkan saya lebih dalam lagi terhadap keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Itu doa saya. Kalau untuk terkenal, apa yang mau yang dibanggakan selain keselamatan? Itu Yohanes 14 ayat 6. Itu kunci bagi saya. Nah, kenapa seperti itu? Yohanes 14 ayat 6, ketika saya merenungkan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, itu bukan saja begini. Tuhan bukan, ketika saya merenungkan Yohanes 14 ayat 6, Tuhan bukan saja menciptakan dunia ini, menciptakan isinya, termasuk menciptakan kita manusia, tetapi Tuhan juga bertanggung jawab kepada kita supaya kita bisa sampai ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Dia turun dalam dunia manusia, dia mengambil rupa manusia. Memang dia turun ke dunia manusia, dia ambil rupa manusia, menjadi manusia yang sempurna, tidak tercacat oleh karena kesalahan dan dosa. Dosa tidak bisa menjamah dia, maut pun tidak akan bisa menyentuh dia, tidak berkuasa kepadanya. Dan dia menunjukkan jalan kepada kita menuju kepada Bapa, bertemu dengan Bapa face to face hanya melalui Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Bahkan dia mengajarkan kepada kita bagaimana hidup benar segala macam, sehingga tidak melenceng ke kiri dan ke kanan.